Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di Unifa Channel. Terima kasih ya udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel aku, salam kenal buat semuanya. Di video kali ini aku mau sharing buat atur income ke pos di dompet pintar. Dan aku udah buat rencana anggaran untuk kebutuhan 1 bulan. Dan sebelumnya tidak ada niatan ria ataupun pamer, ini hanya sekedar sharing aja gimana cara aku mengatur keuangan rumah tangga. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semangat budgeting ini bisa nular ke teman-teman juga. Dan apa kabar nih teman-teman, bunda-bunda semua, gimana rutinitasnya hari ini? Semoga selalu semangat ya. Aku doakan semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan rezekinya, amin. Alhamdulillah aku udah terima income totalnya 2.850.000. Aku udah tuker jadi beberapa nominal, jadi biar lebih mudah aja. 2 dibagi sesuai dengan budgetnya. Nanti sekalian aku mau bongkar 2 pos tabungan. Salah satunya yaitu tabungan dana lebaran, karena nggak terasa ini juga udah masuk di minggu kedua bulan Ramadan ya teman-teman. Jadi aku mau bongkar tabungannya biar budgetnya tuh bisa diatur dan dibagi-bagi sesuai kebutuhannya. Lanjut ini aku mau isi mulai dari pos-pos belanja mingguan. Untuk budgetnya tuh masih dapat 150.000 untuk setiap minggunya. Karena untuk budget ini tuh masih aman ya untuk memenuhi kebutuhan menu 1 mingguan. Terus kalau untuk beli takjil itu aku pakai dari budget pos fund. Jadi nggak ada tambahan atau perubahan untuk budget pos-pos belanja mingguan. Nah, kalau untuk belanja bulanan, setiap kali bulan puasa itu budgetnya selalu aku tambah. Jadi bulan ini naik jadi 500.000. Karena kalau pas puasa tuh biasanya ada tambahan di stok beli gula, beli sirup, dan beberapa barang untuk kebutuhan pas bulan puasa ya teman-teman. Untuk pos gas dan galon ini masih di budget 100.000. Lanjut untuk pos listrik ini budgetnya juga masih di 100.000. Untuk pos pulsa di 2 bulan kemarin sebenarnya tuh dapat harga diskon ya. Jadi tuh budgetnya masih ada sisa. Tapi bulan ini tetap aku budgetkan di 120.000 aja daripada nanti tuh kurang budgetnya. Lanjut untuk pos BBM bulan ini dapat 100.000. Sedangkan nanti kalau pas lebaran nanti tuh untuk budget BBM ada sendiri, itu aku ambil dari hasil tabungan dana lebaran. Lanjut untuk pos berikutnya itu ada pos keperluan pribadi dapat budget 100.000. Pos fund ini sengaja juga aku tambah budgetnya jadi 400.000. Biasanya untuk pos fund ini kan budget buat jajan ya teman-teman, tapi kalau pas bulan puasa ini jadi budget buat beli takjil. Dan nanti jika dirasa kurang budgetnya, itu aku ada tambahan dari uang pegangan ya teman-teman. Terakhir untuk dana tak terduga hanya dapat budget 30.000, karena untuk beberapa pos kan udah sengaja ditambah budgetnya juga. Semoga nanti tuh nggak ada pos yang sampai over budget atau butuh tambahan budget lagi. Lanjut ke kategori pengeluaran tetap. Untuk dana servis budgetnya tuh dapat 100.000 ya. Jadi karena ada persiapan buat bayar pajak motor lagi, aku mulai sisihkan untuk ditabung 50.000. Terus yang 50.000 seperti biasa untuk isi pos di dompet pintar ini. Untuk dana kesehatan budgetnya tuh masih sama aja, dapat 50.000 di tiap bulannya. Terus kalau untuk budget sinking fund itu nggak aku isi di sini, nanti langsung aja aku tambahkan ke tabungan dana lebaran ya teman-teman. Lanjut ke pos dana sosial bulan ini hanya dapat budget 200.000, karena sepertinya bulan ini juga nggak ada jadwal kondangan. Terus nanti kalau untuk bayar zakat itu aku juga ambilkan dari hasil tabungan dana lebaran. Untuk pos yang terakhir itu untuk pos iuran seperti biasa dapat budget 50.000. Meski untuk rutinan itu kalau pas puasa lagi libur, tapi nanti masih ada untuk pengeluaran iuran RT ya teman-teman. Alhamdulillah untuk pos di dompet pintar ini udah aman. Semoga cukup untuk kebutuhan 1 bulan ke depan. Lanjut aku mau isi dulu untuk 3 pos tabungan utama.
Tadi masih ada 50.000 untuk isi tabungan dana servis. Dan satu lagi tabungan yang akan aku bongkar, ini adalah tabungan modal karena emang udah aku rencanakan buat tambah modal belanja stok dagangan untuk lebaran nanti ya teman-teman. Dan bulan ini untuk tabungan modal dapat tambahan 50.000. Lanjut aku akan catat dulu. Untuk tabungan ini tuh nggak ada target jumlah ya teman-teman. Jadi saat dibutuhkan itu bisa langsung digunakan. Dan ini termasuk di tabungan utama karena sesuai usaha kami kan dagang. Jadi pastinya selalu butuh tambah modal. Dan ini aku udah tambah 50.000. Aku udah catat dan di bulan ini aku akan ambil semuanya. Aku mau hitung dulu, ini totalnya ada 700.000 sesuai dengan catatannya. Alhamdulillah akhirnya dari hasil nabung tiap bulan, kadang tuh 50.000, kadang 100.000, atau semampunya aja, itu akhirnya tuh bisa terkumpul dan bisa bermanfaat. Ini aku simpan lagi catatannya, bulan depan aku akan mulai nabung lagi. Lanjut ke tabungan investasi, bulan ini juga dapat tambahan 50.000. Aku lihat dulu catatannya, untuk saldo terakhir tuh ada 250.000. Ini aku catat dulu ada tambahan 50.000. Sekarang total saldonya ada 300.000. Lanjut aku mau hitung dulu uangnya. Ada 100, 200, 300 sesuai catatannya ya, ada 300.000. Lanjut ke tabungan dana darurat. Untuk tabungan dana darurat kan tiap bulannya emang selalu dapat budget 100.000. Aku mulai nabung tuh di awal tahun kemarin. Untuk targetnya masih sama aja sebesar 2 juta. Ini aku udah buat trackernya juga. Setiap kali nabung ini tinggal tandai aja, diwarnai. Meski nabungnya tuh hanya sebulan sekali, tapi alhamdulillah beberapa kali tabungan dana darurat ini udah bisa full. Dan lanjut ini aku mau hitung dulu uangnya. Totalnya ada 300.000 sesuai dengan trackernya. Semoga untuk nabung ini selalu bisa konsisten dan bisa tercapai sesuai targetnya. Lanjut ke tabungan dana servis. Untuk dana servis ini aku tambah isi 50.000. Di catatan kemarin saldonya ada 112.000 ya teman-teman. Bulan ini aku tambah 50.000. Untuk jadwal bayar pajak motornya tuh di bulan Mei nanti. Jadi masih ada waktu 2 kali nabung. Dan sekarang totalnya tuh ada 162.000. Nanti jika ada kekurangan budgetnya, itu aku akan tambahkan dari extra income ya teman-teman. Jadi untuk nabung ini semampunya aja. Alhamdulillah bagian awal budgeting Maret 2025 udah selesai. Lanjut aku mau bongkar untuk tabungan dana lebaran. Jadi karena budget sinking fund hanya 200.000, kali ini hanya bisa ngisi satu pos aja. Untuk tabungan renov rumah ini nggak diisi dulu ya teman-teman. Untuk tabungan dana lebaran itu aku bikin targetnya 2.500.000. Ini jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan keluarga kami. Tinggal 4 kotak untuk nominal 50.000. Jadi total budgetnya tuh kurang 200.000 aja. Ini aku udah siapin budgetnya tuh memang ngepas 200.000. Lanjut aku mau tandain dulu di trackernya. Akhirnya untuk dana lebaran ini bisa full sesuai target jumlahnya dan juga sesuai waktunya. Lanjut aku mau hitung uangnya. Ini part paling menyenangkan ya teman-teman saat bongkar dari hasil kita nabung. Alhamdulillah akhirnya dari proses yang lumayan panjang untuk tabungan dana lebaran ini udah bisa berhasil. Rasanya bersyukur banget, semoga nanti bisa bermanfaat. Ini aku hitung ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta.
Untuk pecahan 50 ribuan ada 1 juta, terus yang pecahan 100 ribu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 lembar atau 1.500.000. Jadi total keseluruhan itu ada 2.500.000 sesuai dengan trackernya ya teman-teman. Untuk di bulan depan nanti aku akan mulai nabung lagi untuk persiapan lebaran tahun 2026. Pokoknya tetap semangat aja buat nabung, mempersiapkan untuk kebutuhan yang memang udah pasti dibutuhkan di tiap tahunnya. Aku akan buat tracker yang baru dan insya Allah masih dengan target yang sama sebesar 2.500.000. Untuk rutinitas awal budgeting udah selesai. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata, tetap semangat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.